Sejarah Paskibraka di Indonesia menarik untuk dibahas menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2022. Seperti diketahui, Paskibraka di Indonesia merupakan hal yang sakral terutama saat kemerdekaan negara kita. Mereka menjadi sekelompok orang yang sakral dan terlibat aktif dalam pengibaran bendera pusaka merah putih Indonesia. Sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahui sejarah Paskibraka di Indonesia. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap terus saksikan videonya. Paskibraka lahir pada Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tepat pukul 10 pagi, dikibarkan oleh dua pemuda yaitu Latif Hadraningrat dan Suhut. Namun pada 4 Januari 1946, Belanda masih ingin menguasai Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta harus meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta, hingga bendera pusaka pun turut dibawa dan dimasukkan ke koper pribadi Presiden Soekarno. Lalu ibu kota Republik Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta. Gagasan Paskibraka berasal dari Mayor Hussein Mutahar yang pada waktu itu disuruh Presiden Soekarno untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1946 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Menurut Mayor Mutahar, untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa, pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Karena keadaan darurat Indonesia, Mayor Mutahar hanya menunjuk 5 pemuda yang terdiri dari 3 putri dan 2 putra sebagai perwakilan daerah yang berada di Yogyakarta untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Setelah menjalani misi penyelamatan bendera pusaka, Mayor Mutahar tidak lagi menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Kemudian dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Barulah di tahun 1967, Hussein Mutahar diminta Presiden Soeharto kembali lagi menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Ia kemudian mengembangkan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17, penggiring, pemandu, pasukan 8, pembawa bendera, inti, pasukan 45, pengawal. Tentunya angka pada ini menunjukkan simbol Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Terlepas dari sejarah Paskibraka di Indonesia, Idik Sulaiman adalah sang pencetus istilah Paskibraka. Sebelumnya, di tahun 1967 sampai tahun 1972 masih menggunakan istilah pasukan pengerek bendera pusaka. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari kata pasukan, kib berasal dari kibar, mengandung pengertian pengibar, ra berarti bendera, dan ka berarti pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka. Ada 2 istilah yang sering kali disamakan, yaitu Paskibra dan Paskibraka. Paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sementara Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Perbedaan keduanya ialah tempat penugasannya, ketentuan bertugas, seragam,
tahap seleksi dan formasi bertugas. Paskibraka bertugas di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Sedang menduduki bangku kelas 10 SMA. Berseragam paskibraka dengan lambang daun dan bunga teratai di bagian lengan kanan atas serta tanda hijau di bahu. Menggunakan seleksi seperti tes kesehatan, fisik, wawancara, dan lain-lain. Lalu menggunakan formasi 17, 8, dan 45. Paskibra bertugas dalam lingkungan sekolah, dapat dilakukan oleh semua kelas berseragam pakaian putih dan kopiah. Tidak ada seleksi tetapi masuk ke ekstrakurikuler. Lalu menggunakan formasi bebas menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah. Nah, itulah tadi sejarah singkat pasukan pengibar bendera pusaka atau yang disingkat Paskibraka. Kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa harus selalu senantiasa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Salah satunya melalui gagasan dan ide cemerlang. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga selalu jaya dan maju. Merdeka, merdeka, merdeka.